Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Di video kali ini, kami akan memberikan sedikit informasi mengenai akad-akad yang terdapat di dalam fikih muamalah. Buat yang belum tahu, fikih muamalah merupakan hukum Islam yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya yang memiliki beberapa tujuan, seperti halnya menjaga hak manusia, merealisasikan keadilan, rasa aman, serta terwujudnya kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudaratan yang akan menimpa diri manusia. Dari gambaran umum mengenai fikih muamalah tadi, pasti Exerzen kepo kan apa aja sih akad-akad yang ada di dalam fikih muamalah. Untuk informasi yang lebih lanjut, jangan lupa untuk disimak videonya baik-baik ya. Akad yang pertama yaitu jual beli atau al-bai. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai atas dasar kerelaan atau kesepakatan antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara. Akad yang selanjutnya yaitu akad al-qard atau akad pinjam mengganti. Al-qard merupakan memberikan atau menghutangkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaki. Sewa menyewa atau al-ijarah. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa, dan lain-lain. Hal ini dikemukakan oleh Nasrun Harun. Sementara Syafi'i Antonio berpendapat, dalam hal ini al-ijarah dapat diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Akad yang selanjutnya yaitu akad persekutuan atau akad al-syirkah. Al-syirkah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal atau expertise dengan kesepakatan bahwa keuangan dan risiko ditanggung bersama. Al-wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan merupakan titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Sumber dari Antonio 2015 halaman 80. Selanjutnya yaitu ada akad mudharabah atau akad bagi hasil. Akad mudharabah dapat diartikan sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu antara pengelola usaha yang disebut sebagai mudharib dan pihak pemilik modal disebut sebagai sohibul mal. Melalui pembiayaan ini, pemberi modal memperoleh bagi hasil secara terus-menerus selama usaha masih berjalan. Besar keuntungan yang diperoleh dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditentukan di kontrak awalnya. Selanjutnya ada pemberian kuasa atau al-wakalah. Al-wakalah berarti mewakilkan atau menyerahkan sesuatu pekerjaan atau urusan kepada orang lain agar bertindak atas nama yang mewakilkan dalam masalah dan waktu yang ditentukan. Penanggungan al-kafalah. Al-kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Selanjutnya yaitu pemindahan utang atau al-hiwalah. Hiwalah sendiri merupakan pemindahan beban hutang dari orang yang berhutang atau muhil menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang atau yang disebut dengan muhal alaih. Selanjutnya adalah gadai atau biasa disebut dengan ar-rahan. Ar-rahan merupakan menahan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Antonio mengemukakan bahwa ar-rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian gadai menurut hukum Islam adalah: pertama, pemilik barang atau yang berhutang atau penggadai diistilahkan dengan rahan. Dua, orang yang memberi utang atau penerima gadai diistilahkan dengan murtahin. Tiga, objek atau barang yang digadaikan diistilahkan dengan marhun.
Oke, ini dia penyampaian materi dari kami mengenai akad-akad dalam fikih muamalah. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan terus pantengin YouTube Hima Eksyar karena bakal ada video-video berikutnya yang lebih menarik. See you! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.